Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan mewawancari Bapak Dani Budiawan tentang kesadaran masyarakat Garut terhadap tata tertib lalu lintas. Izin mengenal diri, nama saya Indra Nabi. Nama saya Diva Fahri Hakim, absen 13. Nama saya Ibnu Waizain, absen 16. Nama saya Alwi Fadil Ramadan, absen 5. Nama saya Sintia Sari, nomor absen 4. Kalau yang menurut yang sekarang sedang berjalan, kalau sekarang kan sudah ada perintah tidak ada penilaian manual ya. Kita kesampingan dulu ini bisa bicara dulu. Berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau masyarakat awam itu mereka itu tingkat disiplinnya khususnya untuk Garut kalau saya bicara kebanyakan tingkat kesadaran disiplin berlalu lintasnya itu masih rendah. Jadi untuk nggak pakai helm dengan alasan deket, dengan alasan apa ini membawa anak kecil paling banyak dibenci orang. Sama seperti kalau saya kasih gambaran sepintas, adik di kelas diangkat jadi seksi keamanan sama guru BP berdampingan. Tiap kelas ada seksi keamanannya kan, satu kelas satu orang misalkan. Setiap pagi standby di depan kelas, yang telat masuk dikasih sanksi, yang rambutnya panjang siap-siap disikat pakai gunting, ya kan? Nah, kalau dulu yang namanya penerapan denda itu adalah sanksi. Contoh, tindak pidana itu sanksinya jelas di penjara ya. Kalau tindak pelanggaran lalu lintas itu sanksinya denda. Denda itu hasil kesepakatan antara jaksa hakim dengan pihak kepolisian. Jadi setiap daerah itu berbeda. Kalau denda maksimalnya ada, tapi kalau tiap daerah berbeda karena tingkat UMK-nya pun beda, dan tingkat kesadaran, terutama dalam kesadaran berlalu lintas. Pentingnya patuh rambu-rambu, larangan belok kanan misalkan, terus yang garis putus tidak boleh diinjak, karena mungkin itu kan jalannya kecil, tikungan, angka kecelakaan juga tinggi gitu. Terus kalau kendaraan-kendaraan besar yang overload, ya muatan-muatan yang berdimensi. Jadi batas kendaraan, batas bak juga ada batasnya. Mobil nolak, batas baknya di sini. Ini kepala mobilnya, ini batasnya di sini. Itu nggak boleh lebih. Ada batas toleransi. Sepapas baknya aja. Kalau pas nanti muatannya hampang ya kan ada mobil box yang lebih gede. Muatannya nggak keleweran kemana-mana. Ada yang besar, kalau nggak tronton ada. Kontainer ada, mau yang sepanjang apa lagi gitu ya. Tapi kalau bicara kenapa ada sanksinya, karena kalau kendaraan sudah overload, overdimensi, itu dia sudah berada di luar takaran batas kenormalan wajar. Misalkan dari batas pengereman yang biasanya pakem karena muatannya over, pasti agak los sedikit, nggak terlalu menggigit untuk remnya. Kalau tilang elektronik itu sebetulnya kita kemarin kan masih sosialisasi, jadi masih berbentuk teguran. Suratnya nyampe tapi berbentuk teguran. Kalau yang sekarang sistemnya itu mungkin tidak tercover semua untuk sementara ini, karena kita berpatokannya sama plat nomor. Kalau plat nomor motor kalau belum balik nama, maka kena penagihannya ke orang pertama yang tertulis nama di STNK-nya. Kalau misalkan itu sudah dijual ke orang, suratnya kan surat penegurannya bakal sampai, atau batas ininya suratnya bakal sampai ke orang yang pihak pertama kan. Orang pihak pertamanya itu harus konfirmasi ke Polres, memberitahukan kalau Pak motornya sudah saya jual. Berarti dendanya nggak bisa ke saya karena motor juga udah nggak di saya lagi, udah di pihak kedua atau pihak ketiga. Konfirmasi saja ke Polres. Nanti Polres berarti sudah ada catatannya kalau penagihan tidak ke yang bersangkutan, berarti ke pemegang STNK terakhir. Kalau pemegang STNK terakhir kan mau siapapun itu yang megang motor dia megang STNK. Ketika nanti mau perpanjangan pajak, otomatis kan orang itu yang bayarnya. Nah, biasanya itu nanti ke depan mungkin bakal dikelolanya sama dari pihak Samsat. Jadi orang itu nggak bisa bayar langsung pajak sebelum sanksi dendanya diselesaikan dulu.
nanti ke depan kalau kita mau beli motor yang second harus dicek dulu ada nggak penagihan denda hilangnya, ini langsung beli. Terus kita juga ada keterbatasan dalam penindakan itu, kalau plat nomornya tidak ada itu nggak bisa. Kalau plat nomornya diganti itu atau dipalsukan itu juga kita kesulitan. Jadi kita juga belum bisa tercover semua. Kalau dulu dengan penilaian manual untuk yang curanmor pun bisa kita jaring, gitu ya. Jadi ketika kita ada gini nih, pasalnya itu gini. Untuk pasal SIM itu ada dua, yang satu itu tidak punya, yang satu itu tidak bawa. Ada dua. Jadi titik tolaknya jatuhnya pasal adalah ketika petugas memeriksa, misalkan pas lewat, saya periksa. Selamat siang, mohon izin diperiksa surat-suratnya, misalkan mau razia, kalau dulu kan seperti itu ya, misalkan. Oh Pak, surat saya nggak Pak, tapi di rumah, nah gitu ya. Ketika dibilang, jadi titik tolaknya ketika petugas bertanya, dia nggak bisa menunjukkan saat itu pasalnya sudah dijatuh. Hanya SIM ada Pak, tapi di rumah. Nah, ini pasalnya tidak dibawa. Nah, pasal SIM dia tidak dibawa. Satu lagi, STNK ada Pak, tapi di rumah tetap pasal STNK tidak bisa menunjukkan. Dan itu nggak bisa lewat foto, nggak bisa harus secara real, kan? Secara fisik juga kadang-kadang masih ada dipalsukan, ada masih di scan atau foto apa. Terus ada pasal saya bapak tapi fotokopinya nggak bisa. Kalau fotokopi itu rentan untuk dipalsukan, ditutup angkanya, ditutup ininya, kita nggak bisa. Tetap harus ada asli. Kalau dulu sanksinya ketika kendaraannya tidak bawa surat untuk sementara itu yang bakal ditahan kendaraannya. Polres, nanti untuk pengambilannya diambil di Polres bagian tilang atau nanti bisa lanjut ke pengadilan. Baru dibawa SIM sama STNK. Ketika SIM sama STNK dibawa, ditunjukkan Pak, nggak pasal kalau Pak bawa surat Pak, itu nggak merubah pasal, karena sudah terjadi. Ya, di Garut itu belum maksimal karena belum ada yang stasioner seperti di kota besar. Kalau kota besar itu stasiun itu sudah ada tanpa petugas yang harus mogok. Kalau itu kan udah jepret sendiri otomatis kan. Kalau di Bandung, kalau di Garut yang saya tahu gitu ya, jadi masih belum bisa efektif. Kalau saya misalkan, kalau ini ngomongnya level kota, kalau ngomongnya udah daerah Cikajang, Bumbulang, Singajaya, emang ada plat nomornya? Nah, ada. Sulit kan? Sulit gitu. Tapi kembali lagi ke kesadaran masyarakat sama seperti itu. Jadi ketika kita nyebrangin orang masih ada yang nerobos. Ketika kita terus kalau di lampu stopan ada lampu stopan kan, ada lampu merah, ketentuannya harus berhenti. Ketika di lampu stopan itu ada petugas, itu yang didahulukan perintah petugas bukan lampu. Karena ada disebutnya diskresi kepolisian atau hal-hal yang memaksa polisi itu harus mengambil satu kebijakan khusus. Misalkan lampunya dia merah nih, tapi di belakang ada rombongan VIP misalkan, otomatis yang lampunya hijau saya tutup, suruh berhenti. Yang lampunya merah saya suruh jalan, dan dia harus menuruti perintah saya. Ada pasalnya, tidak mentaati perintah yang diberikan oleh petugas, itu pasalnya ada. Untuk menghentikan, untuk menjalankan, posisi dia harusnya hijau. Pas saya hijau Pak, saya perintah saya berhenti. Lampunya hijau Pak, perintah saya lebih utama, berhenti. Karena apa? Ada sesuatu yang urgent, yang disuruh jalan. Jadi ada skala prioritas. Alhamdulillah wawancara hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Raden Dani Budiawan dari Satlantas Alun-Alun Tarogong. Terima kasih. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.